Presiden. Siap. Presiden. Ali Ganjar. Ali Ganjar. Stop. Kasih ruang. Wartawan minggir dulu. Ini kita mau acara dulu. Geserin dulu. Kameramen minggir dulu. Kamera minggir dulu. Ini apa-apa? Ini apa-apaan nih? Datang rombongan gerabak gerubuk kayak orang mau demo. Bang, rawa kali Semanan bang, rawa Kemiri, ambil arit potong rumputnya bang. Kalau abang mau datang kemari, ada tata krama dan aturannya bang. Jangan geradak geruduk kayak orang mau demo. Jangan banyak-banyak ngap. Oh jadi yang tadi anak buahnya Pak Saiful? Ya. Ngakunya anak buahnya Pak Ganjar. Jadi bagaimana? Bisa masuk Lah gua anak buah siapa kalau begitu? Bari. Udah dari sono pindah ke sono. Ini hari gak gampang begitu aja. Berani lu lawan, nggak berani Pak Ganjar suruh pulang. Enak kan sembarangan lu ngomong. Gua nggak sembarangan sekata-kata, berani lawan. Doraemon. Mundur. Ayo Doraemon. Doraemon baik. Buset deh. Mana lawan gua? Cak anak muda lawannya. Nggak salah ini. Ini mah cucu ini. ABG lawannya. Lawan kok. Ini mah lu peres-peres aja begini. Kuat banget bang. KMS gini doang, kecil banget. Minggir. Pak Ganjar, mohon izin. Masih ada saya. Maksudnya apaan? Nggak gampang begitu aja. Maksudnya apaan? Ini hari lo kenal ini yang namanya sikiran manusia nggak punya pikiran. Begitu. Lu datang kemari jangan asal-asalan, bergerak dikit ucus lu kebikin berantakan. Tangan lu ngomong jangan main kemari dong. Lah emang apa? Ngomong. Itu baru kiri, ini belum kanan. Kenapa? Begitu. Berani lu lawan, pulang. Lu nggak tahu siapa gua. Siapa? Lu nggak kenal siapa gua. Berangkat bareng tadi. Lu kenalin gua Rojali, orang Betawi asli. Maksudnya? Musuh nggak pernah gua cari depan mata, patang buat gua lari. Rokok makan nggak pernah beli. Mau apa lu menjadinya? Jadi ini hari lu nantangin gua. Boleh. Terusin Pak Ganjar. Terusin makan aja. Kalau begitu saya nambah ya. Nyampe hebat. Nyampe. Bang, taruh bang. Bang. Patahin lehernya bang, 2.000 bang. Lehernya bang. Murah amat gua. Kalau lehernya patah 2.000, kalau kakinya gocap kali. Ya, patahin leher bang, 2.000 bang. Lawan. Mama mesen katanya bang makan lehernya. Bagaimana? Lawan. Oh, lu kayak golok. Saya berani lu lawan. Terusin jangan nih. Terusin. Patahin. Tambahin. Masih ada. Masih ada 2.000 lagi bang. Emang harganya murah.
Bentar lagi. Habisin. Saya habisin bener nih. Sesuai pesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dari keluarga besar P3 DW DKI, ada DPC-nya juga. Jadi saya ini diajarin oleh Mas Ahmad Basar bagaimana menjalin tali silaturahmi. Beliau ini jagoannya. Jadi biasanya hubungan-hubungan ekstra kepartean bertemu dengan para tokoh, putusannya beliau. Dan beliau luas bisa bertemu dengan segala lapisan masyarakat termasuk mereka yang dari bawah. Jadi saya diajarkan lama sama beliau. Jadi dari pelajaran itulah yang kemudian ketika kerjasama partai politik sudah dilakukan, dan tentu saja Pak Saiful P3 yang pertama diterima, dan saya senang karena steppingnya dari saat jadi gubernur kemudian dicalonkan dari PDI Perjuangan didukung oleh P3. Rasa-rasanya saya ingin mengulang kesuksesan di Jawa Tengah. Kami dengan apresiasi dengan keputusan Mahmud, saya bukan orang lain begitu ya Pak Neno. Kenapa? Karena hubungan kami memang sangat dekat sekali. Tapi kawan-kawan P3 apa sudah googling lah keluarganya Ganjar itu partainya apa? Iya. Dari keluarga istrinya maksudnya. Jadi kami senang setidaknya dalam suasana kebatinan, ikatan emosional dan psikologisnya bukan orang lain. Ada kenyamanan Pak, ada kenyamanan yang bisa kita sampaikan. Tapi lagi-lagi saya ditemani oleh kawan-kawan ini dari DPD, DPC, Pramusi semuanya. Maka kami silaturahmi ke sini untuk kita jadikan tradisi. Misalnya Bu Mega kepada saya itu kerjasama dengan P3 dilakukan kalau kamu ke daerah, seoptimal mungkin mampirlah ke saudaramu, ke sahabat ini coba mampir ya. Saya lebih senang suasana seperti ini kalau lebih keluarga. Saya lebih keluarga dan ini lebih. Tapi dalam sejarah politik di Jakarta sebenarnya wajahnya P3 sebenarnya. Sejarahnya ya, era Orde Baru itu menang terus P3. Era Orde Baru. Ini setelah reformasi apa PDIP ya? Ya itulah makanya itu. Jangan-jangan dengan kerjasama ini manfaatnya akan lebih banyak. Lebih banyak manfaatnya, dan itu yang kalau kami Bu Mega menyampaikan itu kerjasama jangan pragmatis pada sisi satu saja, tapi lebih pada aliansi strategis dari atas ke bawah. Maka kemudian kita akan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat, gitu. Saling mengisi, ya. Tidak saling berebut, tapi saling memberi, karena kita tahu peta politik di Indonesia tidak sama. Maka di mana mereka kuat, yang lain bisa bantu. Maka itu distribusi kekuasaan yang menurut saya sangat profesional, sangat proporsional juga.
yang kemudian bisa kita wujudkan nanti bersama itu. Maka terima kasih atas sambutan yang luar biasa ini, dan kami sudah ke beberapa provinsi untuk bisa bersilaturahmi. Ya, kerja kita sekarang adalah kerja-kerja politik, di mana peta politik kita tahu, segmentasinya tahu, caranya tahu. Bahkan kemarin waktu di Jawa Barat kami sampaikan, Pak Jokowi di Jawa Barat kalah, di Banten kalah. Dan tentu saja kekuatan-kekuatan di beberapa titik itu yang paling tepat untuk menjadi jurkam dan memimpin itu ada P3. Maka nanti pola kerjasama yang kita dorong, umpama in case yang terjadi di Jawa Barat, di Priangan Timur, mungkin paling pas P3 yang menjadi pemimpin di sana untuk berkampanye, sehingga pendekatan kita akan jauh lebih soft, kita bisa mendukung. Mungkin yang di utara kami, sehingga nanti bisa berjalan. Kemarin kami ke Cirebon, sambutannya bagus banget gitu ya, dan inilah peta-peta yang kita siapkan. Bapak Ibu, tidak mudah memang, tapi kita sudah cukup belajar bahwa kontestasi pemilu itu adalah proses pesta demokrasi yang harusnya kita bisa bikin menyenangkan, kita bisa bikin membahagiakan. Maka enjoy, jika ide-idenya berarti ide-ide yang menyenangkan. Maka saya diajak oleh Pak Bas ini bertemu dengan kelompok-kelompok milenial, dengan generasi Z yang tentu di bawah kita. Kalau cucunya Bapak ya, terus ngobrolnya tentang TikTok, ngobrolnya tentang konten, dan ngobrolnya bagaimana memainkan games yang betul. Bapak main Mobile Legends nggak? Kita tanyakan sesuai usia masing-masing. Karena anak-anak sekarang bicara itu, dia bisa desain, bicara desain. Dia konten soal kuliner, dia promosikan semuanya, bahkan menjadi filmmakers. Yang kadang-kadang kita abai pada mereka, tapi mereka sampaikan kepada kita itu yang tua maksudnya. Kira-kira bahasa gini, yang ke era kolonial ya. Kira-kira bahasanya begini, kalian yang tua itu mikirin kami gak sih? Kira-kira gitu. Cynical yang muncul dan menurut saya menyenangkan. Ketika mereka gila K-pop, mereka gila drakor. Kenapa kemudian kita tidak ber-K-pop, Indonesia pop? Kenapa kita tidak bikin? Kenapa ruang-ruang mereka tidak kita buka sehingga ekspresinya bagus? Di Cirebon saya kasih contoh yang selalu saya suka kemarin. Umpama grup band yang ya cukup bagus di Indonesia, di tengah pandemi dia bisa mendunia. Ketika semua orang susah mencari panggung, tidak bisa dapat proyek, bahkan mencari makan sulit. Tersebut Well Genius. Well Genius ini anak-anak muda yang keren, lagunya bahasa Jawa banget, Latin namanya, dan kemudian instrumennya dimainkan dengan sangat bagus, rieknya seluruh dunia bagus, dan di tengah pandemi dia bisa 2 minggu di Times Square di New York. Itu anak kita. Dan akhirnya seluruh bule-bule ngomong Jatim yang diri yang jernih lati, bahasa Jawa banget, yang akhirnya bahasa itu diperkenalkan dan bule-bule bertanya, ini bahasa apa? Akhirnya dia googling, dia tahu ini bahasa Jawa, dan kemudian dia mencoba mencari artinya. Diplomasi ini dilakukan dengan karya seni, dan itu anak muda. Dan silaturahmi ini berlanjut, dan insya Allah kita akan bertemu lagi. Jangan bertemunya cuma sekali. Hari ini ketemu di kantor, besok kita ketemu di lapangan. Kita akan bergandeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditutup dengan doa aja. Doanya dari Kiai. Oke, terima kasih Pak Presiden. 2024-2029. Amin. Pak Ganjar juga memang kami setahun yang lalu kami sudah deklarasi buat Pak Ganjar. Waduh, terima kasih. Ya Pak Reno, izin Pak Reno, kita itu PAC se-Jakarta Selatan sudah deklarasi setahun yang lalu. Mungkin kalau di googling juga ketemu. Jadi teman-teman PDIP belum Pak. Itu sudah deklarasi Pak. Jadi memang mengumpulkan dukungan deklarasi tahun yang lalu di DPD Jakarta Pusat, di Jakarta Selatan, dan terakhir di DKI.
Memang waktu itu belum saya ketua DKI-nya. Jadi kita deklarasi waktu itu atas nama, kalau DKI-nya atas nama kader P3 Sejakarta. Terima kasih. Dan Pak Ganjar ini memang bukan orang lain buat kita, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, karena abah beliau atau mertua beliau ini adalah ketua DPC, awalnya ketua DPC Partai NU, betul Pak ya. Terus dilanjut dengan ketua DPC P3. Bahkan ipar beliau hari ini menjabat sebagai wakil DPRD Provinsi Jawa Tengah, betul Pak ya, dari P3, dan hari ini caleg DPR RI. Artinya Pak Ganjar ini masih keluarga besar kita, dan ini yang kita suarakan setahun yang lalu. Ini sudah kita suarakan setahun yang lalu. Jadi terima kasih. Sebelum kita tutup dengan doa, nanti sekalian doanya dari Pak Wakil, saya mohon sedikit arahan dari DPP sekaligus ditutup dengan doa. Saya berserah. Untuk DKI Jakarta bagi P3 itu sama dengan Aceh. Saya keluar dari Aceh. Saya mantan ketua di P3 Aceh periode yang lalu. Ini adalah sama-sama daerah basis P3. Tahun 82 P3 di seluruh Indonesia yang menang DKI dan Aceh. Nah kemarin juga ketika trouble politik terjadi atas P3 karena berbagai fenomena isu pembusukan pada P3, alhamdulillah Aceh masih berhasil naik, nambah kursi berjaya lagi, sementara daerah lain menutup tajam. Nah oleh karenanya apa yang harus kita lakukan? Saya kira Pak Ganjar hari ini sudah menangkap semangat yang luar biasa yang muncul dari rekan-rekan di DPW P3 DKI Jakarta. Nah kita berharap bahwa personil lebih banyak anak-anak muda DPW P3 ini akan menjadi energi, menjadi power bagaimana inovasi dan kerja-kerja kita memenangkan Pilpres dan Pileg tentunya ke depan. Dengan kerjasama politik ini kita berharap akan menjadikan nilai tambah dan kontribusi bagi bertambahnya semangat, bertambahnya daya kreasi dan inovasi bagi kita untuk memenangkan pemilu depan, terutama Pileg dan Pilpres. Saya kira basis P3 DKI Jakarta ini, kalau tadi istilah Pak Saiful dipinjamkan kursi pada orang lain, kalau istilah kami di Aceh itu di BKO kan. Nanti diambil balik. Dari kemarin itu di BKO kan sementara ke partai lain dan kemudian kita akan ambil kembali. Mengambil kembali ini tidak dengan kata-kata, tidak hanya dengan ucapan, tidak hanya dengan semangat saja, tapi harus kita tunjukkan dengan pekerjaan, dengan tindakan, dengan bukti nyata di lapangan. Bagaimana kita membangun simpul-simpul politik, membangun jaringan politik, menyampaikan isu-isu politik, membangun yang lebih baik pada masyarakat. Pesan-pesan politik harus sampai kepada masyarakat seperti yang dilakukan oleh orang tua kita dahulu. Sejarah perlu seperti kaca spion di mobil. Kita perlu sejarah. Kaca spion di mobil itu dilihat, diperhatikan ke belakang saat mobil belum di-starter. Untuk apa? Untuk memperoleh pengalaman, untuk memperoleh pendidikan, untuk memperoleh pemahaman bahwa sejarah yang pernah terjadi itu harus kita ulangi lagi kalau itu yang terbaik. Tetapi ketika mobil sudah berjalan, mata tidak boleh lagi melihat ke belakang, tidak boleh lagi melihat spion, tapi melihat ke depan. Kalau mata terus memandang spion, maka kita akan nabrak apapun yang ada di depan. Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha ana. Yang namanya pemuda bukan yang mengagung-agungkan sejarah, mengagung-agungkan orang tuanya. P3 hebat dulu ketika orang tua kami di sini menang P3, ketika nenek kami dulu memimpin P3. Tidak ini. Walakinnal fata may yaqulu ha ana. Yang namanya pemuda yang berani menunjukkan inilah saya. Buktikan karya Anda sebagai anak muda. Semoga Allah melimpahkan kekuatan energi pada kita dan insya Allah P3 akan menang.
lagi di DKI Jakarta khususnya dan insya Allah di Indonesia pada umumnya. Di satu daerah, insya Allah saya mampir bisa bersilaturahmi dan hari ini dengan DPP P3 DKI dengan Bang Sevo, dengan seluruh jajaran ada dari DPP, DPC juga hadir. Senang kita bisa bertukar pikiran bagaimana kerjasama ini betul-betul bisa saling menguntungkan ya untuk partai ya tentu saja untuk rakyat juga ya, dan bagaimana taktik strategi berkomunikasi dengan massa sehingga kita bisa sama-sama saling menjaga perasaan di antara anggota yang partai yang bekerja sama, perasaan masyarakat, perasaan kelompok masyarakat yang ada, sehingga komunikasi kita nanti sama. Jadi isu yang kita bawa sama, saling mengisi, bahkan kita sudah punya peta-petanya, di mana PDI Perjuangan kuat, di mana P3 kuat, kita bisa koordinasi apa isu yang mesti dibawa, siapa jurukannya, ya, kapan waktunya dan sebagainya. Dan tadi dari P3 juga hadir generasi Z-nya ya, bahkan ada yang mahasiswa kota partai gitu, ternyata mereka juga punya ide-ide yang brilian. Ya, silaturahmi selalu membawa rezeki, maka kita akan terus silaturahmi. Pak Ganjar tadi disambut dengan seni tradisi palang pintu. Nah, ini ada yang menarik ini. Jadi sudah 2 kali kemarin peresmian rumah aspirasi relawan di PDI Perjuangan, relawan berkumpul di sana, kami disambut seperti itu. Hari di P3 lagi. Nah, ternyata ada tradisi yang luar biasa dari masyarakat Betawi khususnya. Jadi apa ya, tiktokan di antara mereka dengan silat yang bagus, dan ini menjadi tradisi yang keren menurut saya, sehingga bisa menjadi pertunjukan yang semua masyarakat bisa menikmati. Tak pikir tadi orang marah gitu, ternyata dia adalah kelompok seniman yang mesti mendapatkan ruang itu. Daerah juga selalu disambut dengan seniman. Makanya kita senang ya, budaya kita tidak hilang, para senimannya bisa menunjukkan itu dan masyarakat bisa menonton. Pak, jangan foto Pak. Jangan foto Pak. Kita foto Pak. Ya, kita berharap dengan Pak Ganjar terpilih, maka keberlanjutan pembangunan ini bisa diteruskan. Hal-hal yang sudah baik ini dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi. Yang belum tercapai di periode Pak Jokowi ini menjadi catatan khusus untuk diselesaikan dan dilanjutkan. Dan menurut hemat kami sih, dengan kepuasan Pak Jokowi di atas 70%, saya pikir ini sudah sebuah capaian yang sangat tinggi. Tinggal Pak Ganjar meneruskan dan berbuat lebih baik lagi. Ganjar Presiden, P3 menang, menang, menang.